Biaya hidup di Jepang mahal, bisa sampai 5 juta. Yang bener. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Ari di sini. Gimana nih kabarnya semuanya? Masih sehat-sehat selalu kan? Ya walaupun dalam kondisi corona seperti ini, kita harus produktif dalam menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Baiklah, di video pembahasan kali ini aku mau membahas tentang berapa sih biaya hidup selama aku tinggal di Jepang. Nah, ini menarik banget nih. Soalnya pasti banyak di antara kalian yang penasaran dan gimana sih caranya kita bisa hidup hemat di sini. Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa perbedaan antara uang rupiah dan uang yen itu berbeda. Hanya karena asumsi bekerja di Jepang itu gajinya besar, bukan berarti pengeluarannya tidak besar. Besar juga. Untuk per individu aja, biaya hidup yang dikeluarkan dalam sebulan itu bisa habis sekitar 30.000 yen sampai 50.000 yen. Atau kalau dikonversikan itu sekitar 5,9 juta sampai 6,5 juta. Mahal banget kan? Itu juga belum termasuk jajan ini segala jenis ya. Jadi kebayang kan betapa mahalnya sih biaya hidup di Jepang itu. Baru setidaknya kita selama di Jepang itu tergantung dari manajemen uang yang dikeluarkan setiap hari. Berikut adalah 3 hal yang paling umum yang membuat pengeluaran kamu itu membengkak. Yang pertama, untuk kamu yang bukan perokok, selamat, kamu sudah menekan pengeluaran kamu 40% lebih hemat per bulan daripada yang merokok. Nah, terus apa kabarnya nih untuk orang yang merokok di Jepang? Tenang aja kok. Di sini kita ambil contoh, rokok yang dibeli sama perokok itu kisarannya sekitar 500 yen per bungkus. 500 yen itu kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 65.000. Kalau kamu saja sudah merokoknya 1 bungkus per hari, coba deh bayangin. Itu kalau dikali sebulan udah habis berapa ya? Terus kalau masih merokok sampai 3 tahun, kebayang gak sih? Itu tuh kayak ngebakar ninja yang tak tau. Jadi gimana nih? Yakin masih mau ngerokok di Jepang? Ya cuma sekedar mengingatkan aja sih. Yang kedua, tidak suka masak, lebih milih untuk beli di kombini atau makan di kedai. Ini juga termasuk yang bikin pengeluaran kita jadi jebol. Kalau kamu keseringan beli makanan serba instan, kita ambil contoh aja. Misalnya kita ambil rata-rata makan enak di Jepang itu sekitar 500 yen per sekali makan. Nah, kita kali aja 3, kan 3 kali makan kan? Berarti udah 1.500 yen. 1.500 yen itu kalau dikonversikan harganya sekitar 200.000. Berarti dalam sebulan aja buat makan kita habis 6 juta rupiah buat makan aja. Yang ketiga, sering jalan-jalan ke tempat destinasi di Jepang. Ya sebenarnya sih nggak masalah kalau sesekali kita pergi keluar buat jalan-jalan ya. Tapi kalau tiap minggu aja udah sering main ke Shinjuku, ke Skytree, ke Menara Tokyo, ke Akihabara, kemana kesini ke situ, apalagi yang jauh-jauh itu juga mahal loh. Belum lagi belanja tetek bengeknya. Ya untuk pengeluaran ini sih relatif ya. Nah dari ketiga hal tersebut kita bisa nih untuk memanajemen pengeluaran kita dengan sebaik-baiknya. Aku bakal kasih tips ke kalian untuk menekan budget pengeluaran kalian lebih hemat tapi tetap sehat sejahtera kok. Jadi disimak baik-baik ya. Tips yang pertama, usahakan untuk masak setiap hari untuk kebutuhan makan kalian. Ini tuh terbukti lebih hemat ketika kamu membeli bahan masakan dan diolah sendiri. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kamu rencanakan terlebih dahulu. Untuk kamu yang tinggal seapatonya itu tidak sendirian, dalam artian kamu tinggal sama teman-teman kamu. Misalnya satu apato itu ada 2 orang atau 3 orang atau lebih. Kamu bisa membuat agenda uang kas harian, mingguan atau bulanan. Contohnya seperti aku yang tinggal bertiga serumah, kami membuat sistem uang kas yang akan ditagih per 2 kali dalam seminggu. Jadi caranya itu seperti ini. Ketika kami itu gajian, kami mengumpulkan uang kas itu sebanyak 5.000 yen untuk uang kas tagihan pertama dari masing-masing dari kami. Berarti kan totalnya ada 15.000 yen. Nah, sedangkan untuk penagihan uang kas selanjutnya, ketika uang kas yang 15.000 yen tadi itu sudah habis, kami akan menagih uang kas itu sebesar 1.000 yen per individunya. Jadi 3.000 setiap kali nagih uang kas yang terkumpul itu 3.000. Kalau uang yang 3.000 itu sudah habis, ntar ditagih lagi 1.000 dan begitu seterusnya. Terus muncul pertanyaan, kenapa nagih uang kas yang pertama itu 5.000 sedangkan yang selanjutnya itu malah 1.000? Itu kenapa? Jadi untuk tagihan uang kas yang pertama kali itu memang besar karena banyak kebutuhan yang harus di cover. Misalnya selain kita membeli bahan-bahan masakan untuk makan sehari-hari, kita kan juga harus beli sampo, harus beli sabun buat mandi dan segala jenisnya. Karena ada kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari dan ada kebutuhan yang bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalnya kayak tadi ya. Nah, kita kembali lagi nih. Ketika pertama kali gajian kan kita mengumpulkan uang kas itu kan sebesar 5.000 yen per individunya. Setelah itu, dari uang kas yang 5.000 yen yang dikumpulkan tadi, salah satu dari kami itu akan ada yang pergi ke Okubo untuk membeli bahan-bahan masakan. Dikarenakan kami, atau mungkin banyak di antara kalian yang mungkin lidahnya itu gak terbiasa gitu sama bahan masakan yang ada di Jepang. Jadi, tujuan ke Okubo itu untuk membeli bahan-bahan masakan seperti sambal, kecap manis ya. Dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pergi belanja ke Okubo itu bisa menghabiskan uang itu sekitar 5.000 yen.
3 item yang aku sebutkan tadi itu cukup untuk pemakaian dalam 1 bulan gitu. Jadi dalam 1 bulan itu tuh udah pasti habis gitu, nggak lebih nggak kurang, biasanya cukup. Dan harga satuan dari masing-masing item itu sekitar 500 yen, jadi bisa habis sekitar ya 3.500 yen sebenarnya. Tapi kan selain itu ada yang misalnya ada item yang mau kita beli gitu, misalnya mau beli instan misalnya mie Indomie gitu, atau kita mau beli bahan-bahan yang lainnya gitu, tapi diusahakan itu jangan lebih dari 5.000 yen. Jadi harus punya limit sendiri. Kalian boleh atur item apa aja sih yang harus kita beli, tapi ingat yang seperlunya aja ya, karena kalau kalian aja nggak bisa menahan diri untuk beli bahan masakan di toko Indonesia Okubo, misi untuk hidup hemat di Jepang itu ya sia-sia. Jadi nggak usah beli yang nggak penting deh. Dan setelah belanja dari Okubo itu, sisa uang kasnya akan dipakai secara berkala sampai habis. Barulah setelah itu kita mengumpulkan uang kas itu per orangnya 1.000 yen, dan begitu seterusnya. Nah, kalau yang tadi kan belanja bulanan, untuk belanja harian itu biasanya per 2 kali dalam seminggu, tergantung kebutuhan hariannya ya. Kalau misalnya udah habis ya baru belanja gitu, jadi nggak dipatok harus tiap hari belanja, tergantung kebutuhannya itu sendiri. Kalau item yang dibeli itu biasanya seperti minyak goreng, terus beli daging ayam, sapi, ikan, sayuran, telur, dan lain-lain. Sebenarnya alasan kenapa uang kas yang ditagih selanjutnya itu 1.000 yen itu karena supaya dari uang kas yang 1.000 yen per orang itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak ya, jadi 3.000 yen totalnya. Nah, gimana caranya supaya dari 3.000 yen itu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian? Karena gini, kalau posisi uang kasnya itu lagi banyak, misalnya kayak yang sebelumnya kan 5.000 yen per orang, nah itu relatif lebih cepat habis karena kita ngerasanya oh iya uang kas kan masih banyak, akhir-akhirnya malah jadi cepat habis. Makanya uang kas yang ditagih selanjutnya itu jadi secukupnya gitu. Tapi kalau misalnya kiranya 1.000 yen itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, boleh kok ditambahin gitu, misalnya 2.000 gitu. Itu semua disesuaikan sama pengeluaran harian kalian ya. Nah, terus untuk belanja harian itu apa aja sih yang dibeli? Nah, bahan masakan yang dibeli itu disesuaikan juga ya, walaupun menu makanan kami itu cukup monoton gitu ya, biasanya sih nggak jauh-jauh dari makan daging ayam, daging sapi, ikan, telur gitu. Tapi sebisa mungkin diusahakan biar tetap sehat dan seimbang gitu gizinya. Terus gimana dong cara ngolah makanannya? Ya nggak ada cara lain, kalian harus bisa masak. Ya aku pribadi juga jujur sebelumnya juga nggak bisa masak karena keadaan ya dipaksakan. Tapi mungkin next time aku bakal kasih tips ke kalian buat bikin menu masakan yang simple, praktis, enak juga di lain video ya. Jadi ditungguin aja. Oke, tips yang kedua, kurangilah untuk jalan-jalan keluar. Dan, coba keluar yuk. Cinjau lah, cinjau. Yuk ah, OTW kan. Duh, lagi males, Ri. Gue bayarin deh. Mager nih. Yah, sayang banget. Padahal banyak teman-teman cewek juga yang gue ajakin. Oh gitu. Yaudah, yuk berangkat. Hah? Jadi gini teman-teman, sekarang ini kan masih pandemi corona. Ya ada baiknya untuk stay di rumah aja lah gitu. Jangan terlalu banyak keluar. Kita bisa ngelakuin apa aja kok di rumah. Misalnya ya cari hobi gitu. Jaga mata, jaga hati. Atau mungkin iseng-iseng nulis buku kan bisa ya. Apalagi ya, aku yakin di antara kalian pasti punya banyak banget cerita selama kalian menjalani program magang di Jepang. Jadi kalau sekiranya kalian punya cerita menarik selama kamu magang di Jepang, ya kenapa nggak dituangkan aja gitu dalam bentuk tulisan. Ingat ya, karena aku pernah bilang, buatlah sejarah dalam hidupmu dan jadilah kebanggaan diri sendiri. Jadi ya kalau sekiranya banyak hal yang mungkin layak untuk kamu bagikan ke orang lain, ya kenapa enggak? Atau kalau misalnya kamu juga berminat untuk jadi konten kreator seperti aku, enggak deh, kayaknya belum pantas untuk disebut sebagai konten kreator. Daripada uang kamu itu dipakai untuk pergi jalan-jalan keluar dan habis nggak karuan, lebih baik uangnya itu ditabung dan buat planning untuk jalan-jalan jauh. Misalnya nih, kamu buat planning untuk pergi main ski di musim dingin, atau mungkin kalian juga mau manjat gunung Fuji di musim panas, atau kalian mau pergi ke destinasi yang lainnya gitu. Pokoknya yang jauh sekalian gitu, jangan nanggung-nanggung gitu, kayak mainin ya yang deket-deket gitu kan, kayak gitu itu ngabisin uang, tau gak sih? Karena kan kalau kalian itu pergi jalan-jalannya yang benar-benar jauh sekalian, itu kan enak rasa lah liburannya. Tapi ya planning buat keluar jalan-jalan jauh kayak gitu juga sebaiknya nanti ya, karena kan sekarang kan masih pandemi corona. Sabar dulu aja deh buat teman-teman, pokoknya cari kesibukan aja deh. Tips yang ketiga, untuk si perokok ya dikurang-kurangi aja lah. Kalau misalnya kamu biasanya sebungkus itu untuk satu hari, ya dicobalah untuk sebungkus itu 2 hari atau mungkin sampai seminggu. Dan aku mau berhenti ngerokok ya. Aku mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Aku kan rencananya 1 hari itu 3 kali ngerokok tuh. Nah terus? Aku tuh mau kamu buat ngontrol aku.
Takutnya aku malah bablas nggak bisa ngurangi rokok. Gitu. Oke, siap, nanti aku bantu. Loh, bukannya tadi udah 1 batang, katanya lu mau berhenti ngerokok. Oh iya ya, lupa. Den, sebatang lagi Den, please. Katanya mau berhenti ngerokok. Ya aku pribadi sih emang nggak tahu gitu gimana rasa sakaunya nggak ngerokok tuh. Tapi kalau mindset kamunya itu kuat, aku yakin kok kamu bisa untuk ngurangin merokok bahkan sampai berhenti. Kerasanya itu kalau udah mau pulang ya, misalnya kamu bentar lagi udah harus pulang ke Indonesia gitu, udah hampir selesai program magangnya. Terus setelah kamu lihat-lihat, kamu hitung-hitung lagi tabungan kamu di Indonesia itu kok kurang ya. Seandainya waktu bisa diulang dan kamu mau berhenti merokok, kan itu sia-sia karena waktu yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Lumayan loh uang merokok di Jepang itu 70 juta. Pasti kamu akan menyesal kalau itu terjadi. Yang selanjutnya tips sederhana aja sih. Jangan terlalu sering untuk beli Jido Hambaiki. Apaan sih? Cuman 100 yen doang. Ya walaupun sepele, sebenarnya kamu bisa lebih hemat lagi kalau nyetok minuman di rumah. Karena ini tuh bisa banget. Kamu beli Pocari Sweat di Jido Hambaiki itu kan harganya sekitar 100 yen. Dan itu cuma sebotol 600 ml. Sedangkan kalau kamu itu pergi ke kombini, itu ada yang harganya 160 yen. Itu 2 liter. Kan bisa lebih hemat, bener nggak? Tapi ya kita-kita yang nggak mau ribet biasanya nggak terlalu memperdulikan hal ini ya. Ya kan ini cuma tips aja sih. Ya aku sih sering sih beli minuman di Jido Hambaiki, tapi ya lebih baik lagi kalau misalnya nyetok sendiri di rumah. Dan dari semua hal yang aku lakukan dalam sebulan itu, aku hanya menghabiskan uang sebesar 30.000 yen dalam sebulan. Dan itu pun terkadang sudah termasuk jajan dan main keluar segala jenisnya. Tapi dari sekian tips yang aku kasih ke kalian, aku cuma mau berpesan satu hal. Hidup hemat itu boleh, tapi jangan terlalu ngirit. Walaupun kita berusaha untuk diet pengeluaran, ingat juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Karena percuma dong kalau misalnya kamu mencoba untuk hidup hemat gitu, bener-bener hemat, kamu malah makan mie instan setiap hari. Bukannya hidup jadi lebih hemat, malah masuk rumah sakit, kan nyusahin diri sendiri. Intinya bedakan keinginan dan mana kebutuhan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh komen, dan kalian wajib banget buat subscribe untuk mendukung aku membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. So keep in love and peace. I see you.